si narsistik mulai melakukan devaluasi. Awal dari banyak hubungan narsistik terasa luar biasa. Hal ini biasanya terjadi karena si narsistik melakukan love bombing kepada Anda pada awal hubungan. Si narsistik mulai merendahkan Anda saat Anda terikat pada mereka. Tergantung pada sifat hubungan, yaitu anggota keluarga, teman, kolega, atau pasangan romantis, hal ini dapat terjadi pada waktu yang berbeda. Namun secara umum, begitu si narsistik melihat Anda terikat secara emosional, mereka akan mulai merendahkan Anda. Si narsistik mulai meremehkan Anda saat Anda terikat pada mereka. Dua taktik manipulasi yang digunakan si narsistik untuk memanipulasi Anda agar terikat pada mereka adalah mirroring dan iming-iming masa depan. Dalam ranah narsistik, istilah mirroring mengacu pada proses manipulatif yang digunakan si narsistik untuk menyerap informasi tentang identitas orang lain sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan identitas palsu yang menggambarkan mereka sebagai sempurna. Contohnya, seorang wanita berkencan dengan seorang narsistik dan mengungkapkan bahwa saudara kandungnya meninggal dalam kecelakaan mobil 20 tahun lalu. Si narsistik lalu berkata, "Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Tante saya juga meninggal dalam kecelakaan sepeda motor beberapa tahun yang lalu." Hal rumit tentang mirroring adalah bahwa mirroring dirancang untuk mengisi kekosongan dalam hidup Anda. Si narsistik menggunakan pencerminan untuk membuat Anda merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Dalam hubungan romantis, mirroring biasanya akan memenuhi hasrat Anda akan cinta sejati. Dalam lingkungan keluarga narsistik, mirroring akan menargetkan keinginan Anda akan anggota keluarga yang akrab, responsif, dan konsisten. Di tempat kerja yang narsistik, mirroring cenderung berpusat pada peningkatan karir Anda. Dalam persahabatan narsistik, mirroring akan menargetkan keinginan Anda untuk mendapatkan sahabat. Dalam dunia narsistik, istilah iming-iming masa depan mengacu pada si narsistik yang membuat janji palsu tentang masa depan demi mendapatkan apa yang diinginkannya di masa sekarang. Misalnya, seorang gadis yang mempertahankan hubungan dengan si narsistik karena janji bahwa dia akan dinikahi, meskipun si gadis seringkali menerima pelecehan, bahkan secara fisik sekalipun. Apa yang membuat iming-iming di masa depan sangat berbahaya adalah bahwa si narsistik tahu persis apa yang perlu mereka katakan dan atau lakukan untuk memanipulasi Anda agar mempercayai masa depan fiktif yang dijanjikan mereka, karena semua informasi yang mereka kumpulkan tentang Anda selama fase mirroring. Dalam contoh tadi, si narsistik tahu kerinduan si gadis untuk segera menikah dan mempunyai suami. Alasan mengapa si narsistik mulai merendahkan Anda begitu mereka merasa bahwa Anda terikat adalah karena mereka percaya bahwa mereka begitu istimewa, unik, dan penting sehingga apapun yang mereka lakukan, Anda tidak akan pernah meninggalkan mereka. Si narsistik menggunakan manipulasi untuk memaksa Anda menerima devaluasi mereka.
ketika si narsistik menggunakan mirroring dan iming-iming masa depan pada tahap awal hubungan, mereka memberi Anda informasi dan menunjukkan perilaku yang membuat Anda yakin bahwa si narsistik adalah seseorang yang Anda bisa percayai, sehingga Anda aman bersama mereka. Saat si narsistik merasakan keterikatan ini, mereka akan mulai merendahkan Anda secara teratur. Hal ini akan memberi mereka validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang juga dikenal sebagai suplai narsistik yang mereka butuhkan untuk mengatur emosi mereka. Disinilah banyak orang yang belum pernah mengalami pelecehan narsistik menjadi bingung. Sangat umum bagi mereka untuk bertanya, mengapa kamu tidak pergi begitu saja ketika dia mulai melakukan pelecehan? Faktanya, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya adalah karena disonansi kognitif. Istilah disonansi kognitif mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengalami ketidakkonsistenan antara informasi, perilaku, dan keyakinan, hal itu menyebabkan kita mengalami ketegangan psikologis yang sangat besar. Dalam upaya meredakan ketegangan ini, kita akan mengubah satu atau lebih elemen yang menyebabkan ketidakkonsistenan agar semuanya konsisten. Dalam hubungan narsistik, disonansi kognitif bermanifestasi dalam bentuk pembenaran, rasionalisasi, dan normalisasi pelecehan. Ketika si narsistik menggunakan mirroring dan iming-iming masa depan di awal hubungan, mereka memberi Anda informasi dan menunjukkan perilaku yang Anda yakini bahwa si narsistik adalah seseorang yang bisa membuat Anda terikat dengan aman. Nah, ketika si narsistik merasakan bahwa Anda telah melekatkan diri pada mereka dan memulai fase devaluasi, perubahan perilaku mereka yang tiba-tiba mengubah informasi yang Anda miliki dan perilaku yang Anda lihat, sehingga Anda hanya percaya bahwa si narsistik adalah seseorang yang tetap bisa Anda percayai. Inilah yang menciptakan disonansi kognitif. Tetapi si narsistik tidak berhenti di situ. Untuk memastikan bahwa Anda membenarkan, merasionalisasi, dan menormalkan semua pelecehan, manipulasi dalam fase devaluasi, si narsistik menggunakan taktik manipulasi yang disebut breadcrumbing, yang juga dikenal sebagai penguatan terputus-putus. Breadcrumbing adalah memberikan hadiah pada interval yang tidak teratur. Begitu si narsistik menyeret Anda melalui mirroring, iming-iming masa depan, dan kemudian fase devaluasi, hubungan tersebut menjadi sangat kering secara emosional sehingga sedikit saja empati, kasih sayang, perhatian yang diberikan si narsistik, maka Anda merasa mendapat kesejukan di tengah kekeringan, padahal yang Anda dapatkan hanya sedikit remah roti. Dopamin adalah neurotransmitter yang dilepaskan ketika kita menyalahgunakan obat-obatan narkoba seperti opiat, alkohol, nikotin, kokain, dan seterusnya. Dalam hubungan narsistik, ketika tubuh Anda dibanjiri kebahagiaan dari dopamin karena remah roti, hal itu mengubah hadiah remah roti menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan Anda. Hadiah remah roti menyebabkan Anda kehilangan kontrol atas diri sendiri dan Anda terus bertahan berada dalam hubungan narsistik meskipun ada konsekuensi yang sangat merugikan Anda. Inilah alasan mengapa banyak orang tetap berada dalam hubungan yang beracun.
Mirroring, iming-iming masa depan, fase devaluasi, dan remah roti menciptakan ikatan trauma yang sangat kuat yang membuat Anda terjebak dalam siklus pelecehan narsistik selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.